Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan sapa kembali ada jurnalis Metro TV Yurike Budiman yang akan melaporkan dari tepat lokasi kejadian. Yurike, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Nampaknya ini sejumlah petugas baik itu dari kepolisian dan juga TNI Angkatan Laut ini masih berjaga di sekitar lokasi. Apakah Anda dapat mengkonfirmasi saat ini apa yang sedang terjadi di sana? Apakah saat ini tengah melakukan proses penyelidikan atau bagaimana? Silakan Yurike. Ya, baik Andro, saat ini Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik sedang berada di dalam bersama tim Gegana juga yang sedang melakukan tkp awal dan mengidentifikasi dari mana asal dari ledakan yang terjadi di dalam masjid. Andro. Baik, saat ini Kapolres Jakarta Utara sedang melakukan identifikasi. Saat ini apa yang tengah dilakukan oleh Kapolres Jakarta Utara dan juga petugas lainnya? Apakah saat ini sudah ada barang bukti yang juga turut diamankan? Karena Yurike, tadi berdasarkan dari foto yang kami terima ada sejumlah barang-barang yang juga turut ditemukan begitu, baik itu airsoft gun ataupun juga barang bukti lainnya. Bagaimana berdasarkan dari laporan Anda di lapangan? Untuk di lapangan sendiri petugas belum membawa keluar secara resmi atau membawa itu semua barang bukti keluar dari lokasi karena masih berada di dalam masjid yang ada di dalam SMA Negeri 72 tersebut. Sementara lokasi ini saat ini masih dalam kondisi steril dari warga atau pihak yang tidak berkepentingan. Dan posisi di tempat saya berdiri ini adalah tempat di mana ujung gang dari sekolah ini, di mana petugas kepolisian juga mengatur siapa-siapa saja yang boleh diperkenankan masuk. Andro? Baik, dari titik Anda melaporkan saat ini, baik itu di ujung jalan, begitu apakah dapat Anda saksikan apa yang sedang terjadi di sana dan apakah juga masih ada baik itu siswa-siswi, karena kalau kami tidak salah tadi Anda tempat menyampaikan bahwa kejadian ini sekitar pukul 12.30, artinya saat itu sedang melaksanakan sholat Jumat begitu, baik untuk siswa di sana. Apakah saat ini siswa-siswi ini sudah dievakuasi seluruhnya atau bagaimana? Ya, untuk siswa yang mengalami luka cukup berat atau luka yang menyerang dari wajah sampai ke badan itu sudah dibawa ke balai kesehatan terdekat atau rumah sakit terdekat. Sementara sebagai siswa yang mengalami shock atau luka ringan tadi sudah mendapatkan perawatan dari pihak medis yang mendatangi sekolah. Sementara siswa lainnya, baik itu staf dan juga para siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah dipulangkan. Baik siswa, baik itu kelas 10, 11, 12 itu sudah dipulangkan. Berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apakah ada keterangan saksi dan juga melihat bagaimana kondisi dan juga ledakan ini bisa terjadi? Tadi disampaikan oleh saksi yang berada di lokasi saat sholat Jumat berlangsung, memang sudah detik-detik akhir sholat Jumat itu selesai, tiba-tiba ledakan terjadi, mendengar ledakan terjadi dan diduga dari sound system yang berada di bagian atas masjid. Dan itu terdengar serta tercium seperti bau bahan kimia setelah ledakan terjadi. Itu Dari Anda melaporkan saat ini yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kejadian, apakah Anda masih mencium begitu adanya bau dan lain sebagainya? Tadi saya sempat berada di lokasi tepatnya di lobi sekolah, di pekarangan depan sekolah itu tidak tercium bau apapun. Jadi tapi saat berada di bagian belakang, tepatnya di sekitar masjid, memang sempat tercium, namun hanya seperti bau kebakaran saja. Baik, hanya bau kebakaran saja.
Yurika, tadi Anda melaporkan sempat berada di lobi. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana ketika Anda tiba di lobi dan juga suasananya, dan apakah ada bangunan-bangunan sekolah begitu yang rusak? Hmm, Saat saya berada di dalam memang tidak terlihat bangunan sekolah lain yang rusak ya. Namun memang kondisi di dalam masjid itu sendiri dari luar pun terlihat seperti berantakan. Dan posisi para siswa yang sedang melakukan sholat Jumat serta staf dan guru memang mengakui bahwa mereka saat itu panik mendengar itu ledakan lalu melarikan diri. Baik Yurika, dari visual yang kami terima nampaknya ini petugas kepolisian pun juga saat ini sudah menyusuri sekolah SMA N 72 begitu. Anda mendapatkan informasi terbarukah apa yang saat ini sedang terjadi di sana dan bagaimana keterangan dari pihak kepolisian terbaru saat ini? Belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian maupun tadi juga sempat mendapat kunjungan dari Pak Wali Kota Jakarta Utara. Begitu juga dengan Pak Dandim 0502 Jakarta Utara yang memang masuk ke sekolah untuk mengecek langsung ke lokasi. Namun sampai saat ini belum ada statement dari ketiga pihak yang berwenang. Demikian. Baik Yurika, dari visual yang Anda laporkan saat ini ada sejumlah pihak yang memasuki. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana dan ini pihak mana saja yang saat ini tengah membantu proses penyelidikan? Untuk proses penyelidikan dari sebelum saya berada di sini ada pihak gegana yang sudah masuk terlebih dahulu untuk mengecek lokasi. Dan sekarang mobil dengan plat Angkatan Laut Bintang 2 itu berada di dalam baru saja memasuki jalan yang menuju ke area sekolah. Baik Yurika, berarti dapat kami konfirmasi kembali bahwa ledakan ini diduga terjadi akibat dari ledakan sound system di Masjid SMA N 72 Jakarta. Begitu, Yurika? Iya, namun belum dipastikan secara langsung karena belum ada statement dari pihak berwajib. Dikarenakan yang menyebutkan sound system itu adalah siswa yang berada di lantai 1 dan di bagian baris depan saat sholat Jumat. Baik Yurika, kami ingin mengkonfirmasi kembali kepada Anda. Saat ini jumlah korban luka-luka semula yang kami terima ada 8 korban luka-luka, kemudian 15 orang luka-luka. Bisa Anda gambarkan kembali untuk kondisi 15 orang luka-luka ini mengalami seperti apa begitu ketika Anda tadi tiba di SMA N 72 Jakarta? Saat kami tiba sudah dibawa semua korban yang mengalami luka parah di bagian wajah, di bagian tubuh, sudah dibawa ke balai kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun berdasarkan saksi yang mengikuti sholat Jumat mengatakan sekitar 15 siswa yang mengalami luka, baik itu luka ringan ataupun luka berat, dan ada 5 orang staf guru yang juga terkena insiden ini, mengalami luka. Baik, Yurika, berarti 15 korban luka-luka ini tidak semuanya siswa di SMA N 72 Jakarta Utara, melainkan juga ada dari guru dan juga dari petugas sekolah. Begitu, Yurika? Iya, diduga mencapai 20. Baik, Yurika, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa saat ini banyak juga siswa-siswi yang mengalami shock. Saat ini siswa-siswi apakah sudah dipulangkan seluruhnya atau berada di satu tempat atau bagaimana, Yurika? Saat ini sudah dipulangkan bagi siswa yang mengalami luka ringan atau shock karena sudah mendapatkan perawatan medis dari pihak Dinas Kesehatan yang datang ke lokasi. Yurika, bisa Anda gambarkan saat ini untuk tempat Anda melaporkan
nampaknya ini sejumlah petugas dan juga tim keluar masuk begitu dari tempat gang Anda melaporkan. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini juga petugas ini sudah mulai mengamankan sejumlah jalur ataupun juga ini sudah mengamankan barang bukti yang ada? Karena berdasarkan dari foto yang kami terima tadi sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat juga ini petugas ini membawa sejumlah barang-barang bukti yang ada begitu. Halo, sebentar saya mengejar, sekarang saat ini saya mengejar Pak Wali, di mana Pak Wali sudah keluar dari sekolah. Baik, baik Yurika, terima kasih atas laporan Anda. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa berdasarkan dari jurnalis Metro TV, yaitu Yurika Budiman, bahwa ledakan ini terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berdasarkan dari keterangan bahwa saat ini 15 orang mengalami luka-luka. 15 orang mengalami luka-luka ini terdiri dari siswa-siswi, kemudian juga petugas dan juga guru, namun belum dapat dikonfirmasi kembali bagaimana kondisi kesehatan mereka. Namun yang dapat dipastikan bahwa 15 orang luka-luka saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan tadi berdasarkan dari keterangan ataupun kesaksian salah seorang siswa, memang kejadian ini selepas sholat Jumat sekitar pukul 12.30 dan diduga berdasarkan dari ledakan yang terjadi dari sistem atas masjid. Dan tadi berdasarkan dari keterangan kesaksian salah seorang siswa mencium bau bahan kimia. Namun tadi ketika jurnalis Metro TV yaitu Yurika Budiman melihat langsung di tempat kejadian perkara, yaitu berada di lobi, sudah tidak mencium adanya bau bahan kimia sekitar pukul 13:05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kondisi para siswa saat ini sudah dipulangkan karena tadi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa siswa-siswa ini tadi mengalami shock atas kejadian yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan pemirsa, visual terkini yang Anda saksikan saat ini merupakan di halaman depan SMA Negeri 72 Jakarta. Kalau kami lihat baik itu dari tim Brimob dan juga dari TNI Angkatan Laut ini masih terus berjaga di depan halaman SMA Negeri 72 Jakarta. Dan juga nampak ini pintu gerbang berwarna hitam ini juga ditutup rapat untuk terkait dengan proses penyelidikan. Dan dikabarkan juga pemirsa seluruh siswa dan juga siswi saat ini sudah dipulangkan seluruhnya. Dan tadi pun juga kami melihat ada sejumlah pihak juga yang hadir untuk melihat bagaimana kondisi terkini. Salah satunya adalah Kapolres Jakarta Utara yang sedang melakukan identifikasi untuk menilai dan juga melihat bagaimana dari asal ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta yang mengakibatkan 15 orang luka-luka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.